korupsi merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia yang menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, serta mengancam stabilitas negara. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, pendidikan anti korupsi diterapkan di berbagai jenjang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian sejak dini. Adapun teori anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan tindakan menolak segala bentuk praktik korupsi baik dalam bentuk penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, maupun manipulasi anggaran dengan menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Adapun teori menurut para ahli, yang pertama, teori korupsi Bologna-Gone teori, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Yang kedua, teori korupsi Donald R. Chersi-Freud Triangle teori, yaitu 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Nilai dasar anti korupsi ada 9, yaitu kejujuran, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan kebenaran. 2. Kepedulian, peka terhadap lingkungan sosial. 3. Kemandirian, tidak bergantung pada pihak lain dalam bertindak. 4. Kedisiplinan, taat terhadap aturan yang berlaku. 5. Tanggung jawab, berani menanggung akibat dari setiap tindakan. 6. Kerja keras, berusaha maksimal untuk mencapai hasil yang baik. 7. Kesederhanaan, hidup tidak berlebihan dan tidak semewah-mewah. 8. Keberanian, berani berkata dalam dan menolak yang salah. 9. Keadilan, memperlakukan orang lain sesuai haknya. 3. Kasus 1. Kasus suap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Kasus suap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada tahun 2017 mencatat setelah KPK menangkapnya melalui operasi tangkap tangan. Ia terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Harima terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Suap tersebut bertujuan melanggarkan aturan impor daging agar menguntungkan pihak pemberi suap. Dalam persidangan, Patrialis dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta. Skandal ini mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan reformasi integritas hakim untuk menjaga marwah lembaga peradilan. Kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang sejak 2020 hingga 2023, di mana ia diduga memaksa pejabat di Kementerian Pertanian untuk menyetor uang dari anggaran negara. Padahal tujuan awal anggaran kementerian tersebut adalah untuk mendukung program ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian, serta kesejahteraan petani. Namun, praktik korupsi ini justru menyimpangkan fungsi anggaran sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian dan merugikan negara. Yang ketiga, kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP berawal dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang dimulai pada tahun 2011
dengan tujuan memperbaiki sistem administrasi kependudukan agar lebih tertib, akurat, dan terintegrasi secara nasional. Namun dalam pelaksanaannya, proyek senilai 5,9 triliun ini justru disalahgunakan melalui praktik markup anggaran, penggelembungan harga, serta memberikan suap kepada sejumlah pihak, sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun. Beberapa cara mencegah korupsi, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menegakkan hukum secara tegas dan adil, memperkuat sistem pengawasan, memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan keuangan, menanamkan pendidikan anti korupsi, serta membiasakan budaya integritas. Dari materi yang telah kelompok kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam berbagai bentuknya seperti penyuapan, pemerasan, maupun korupsi anggaran yang terjadi akibat lemahnya integrasi, adanya kepentingan pribadi atau kelompok, serta pengawasan yang tidak efektif. Pencegahannya tidak cukup dengan hukum saja, melainkan juga melalui pendidikan anti korupsi yang berbasis 9 nilai dasar, seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab. Dengan penegakan hukum yang tegas dan internalisasi nilai anti korupsi, diharapkan generasi mendatang mampu membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.